Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan terkait sistem koordinat yang kedua. Sekarang mulai koordinat yang mungkin belum familiar ya, atau ya mungkin eh, koordinat istilahnya apa ya? Ada ekstensi ya dari koordinat polar ini sebenarnya. Itu koordinat polar yang versi tiga dimensinya. Oke, ini kembali ke pembahasan. Kita akan langsung mulai ke pembahasan terkait koordinat yang kedua yaitu koordinat silinder ya. Ya nanti ya mungkin ada satu alasan yang cukup intuitif kenapa namanya koordinat silinder. Tapi akan kelihatan. Nah, seperti apa gambaran koordinat silinder? Nah, ada satu gambar yang saya ambil dari buku Griffith ya. Ini gambar yang bagus untuk menggambarkan relasi antara koordinat silinder dengan koordinat kartesius. Jadi basisnya kita udah paham kartesius. Nanti koordinat-koordinat yang lain yang silinder dan bola, kita bisa lihat apa hubungannya koordinat-koordinat yang lain itu dengan koordinat kartesius. Jadi ini adalah gambaran koordinat silinder. Nah, ini kalau bagi yang belum familiar. Jadi di koordinat silinder ini ada sama koordinat tiga dimensi dan ada tiga variabel. Variabelnya adalah di sini bisa dilihat ada tiga variabel, yaitu variabel S, variabel V, sudut ya, beda ya. Kalau di Cartesius, X, Y, Z itu semuanya dimensinya panjang. Tapi kalau di silinder, ada S yang dimensinya adalah panjang ya. Nah, ada V yang sudut dan juga Z ini juga panjang. Jadi di gambar ini sudah cukup merepresentasikan apa makna dari masing-masing besaran di koordinat silinder ini. Bisa dilihat di sini S. S ini menyatakan jarak antara titik yang kita tinjau. Jadi kita tinjau titik P misalkan dengan ya vektor posisinya misalkan. Nah, ini acuannya kan pusat koordinat ya sama. Ini adalah vektor posisi R. Kita bisa lihat S itu menyatakan apa? Menyatakan dari gambar ini jangan bingung ya, menyatakan jarak sederhananya jarak dari titik P ini ke sumbu Z kita. Dibayangkan ada satu partikel yang tiga dimensi bisa di mana-mana. S ini menyatakan sederhananya jarak dari sumbu Z ini ke posisi partikel ya. Yang ditarik secara ini, tapi nggak sembarangan ya. Jadi ketika kita menarik jarak, maka ini nanti harus membentuk suatu ini ya, yaitu nah membentuk suatu persegi panjang ya. Artinya ya oh ya artinya bagian sini ini harus nanti membentuk 90 derajat atau tegak lurus. Atau kalau itu kurang intuitif ya, S ini menyatakan sebenarnya adalah radius dari partikel kalau kita lihat di bidang XY. Nah, jadi kalau kita cuma lihat di bidang XY, apa yang terjadi? Kalau kita cuma lihat di bidang XY, kalau kita cuma lihat di bidang XY, maka kita bisa lihat ya bahwa ini tuh sumbu X misalkan, ini sumbu Y. Nah, kalau kita cuma lihat di bidang XY, maka titiknya itu kan kelihatannya di sini ya. Kalau di bidang X ya, misalkan di sini. Nah, maka S itu sebenarnya adalah dalam tanda kutip radius ya dari posisi acuan ini ke titik tempat partikelnya ya. Dalam kalau kita proyeksikan ke bidang XY. Jadi S ini ya bisa dibilang seperti radius ya. Kalau kita lihat di koordinat di bidang XY-nya saja. Lalu sudut V ini adalah sudut yang ditarik dari posisi benda ke sumbu X ya. Jadi ya, intinya sudut antara sumbu X dengan posisi benda V. Kalau yang sudah pernah belajar koordinat polar, ya ini variabel di koordinat polar sebenarnya.
Itu koordinat di bidang 2 dimensi, di bidang SY. Nah, ekstensi atau perpanjangan dari koordinat polar kalau kita lihat 3 dimensinya itu menjadi koordinat silinder. Dengan tambahannya adalah sumbu Z. Jadi, pada dasarnya sumbu Z itu sama aja antara koordinat polar dan koordinat silinder. Nah, bagaimana arah sumbu-sumbu di koordinat polar di gambar ini ya? Jadi gambar ini menunjukkan sumbu-sumbu di koordinat polar. Oke, ada sumbu S topi, V topi, dan Z topi. Jadi walaupun V itu adalah suatu sudut, tapi ya eh, ada yang disebut sebagai sumbu V atau V topi, arah V ya. Nah, apa itu arah S dan arah V dan arah Z? Kalau arah Z itu sebenarnya sama aja dengan arah sumbu Z di sini. Kalau arah S itu adalah arah yang ditarik ya kalau kita pandang bidang XY-nya dari titik acuan reference point ke posisi bendanya. Jadi kalau di gambar yang 2 dimensi dari titik acuan benda dari titik acuan 0 ke bendanya kita tarik garis ya. Nah, maka arahnya keluar seperti ini adalah arah S topinya. Kemudian arah V topi itu definisinya adalah arah yang tegak lurus dengan S topi ini, yaitu ke sini. Nah, S dan V ini keduanya akan selalu tegak lurus. Dan juga dua-duanya juga tentu saja tegak lurus dengan sumbu Z. Nah, nanti bedanya apa dengan koordinat kartesius? Kalau posisi benda ini berubah, nah bisa dibayangkan ya, misalkan bendanya sekarang ada di sini ya. Nah, maka arahnya, orientasi S dan V ini juga ikut berubah ya. S itu kan kita tarik dari acuan ke posisi bendanya, O ke bendanya, berarti kan kira-kira akan ke sini ya. Nah, S topinya arahnya kan berubah ya, ini S topi aksen. Lalu V topi aksennya juga ikut berubah. Nah, bisa dilihat ya, karena ini vektor satuan, besarnya itu satu ya, kan ini definisi unit vektor. Tapi arahnya, kalau kita lihat arah S dan S topi, ini kan arahnya berbeda ya. Jadi vektor yang berbeda kan, karena vektor itu selain punya besar, harus punya arah juga. Jadi kalau arahnya beda, walaupun besarnya sama, itu vektor yang beda. Dan seterusnya, sepanjang partikel itu bergerak, maka sumbu S dan sumbu V itu arahnya, kalau kita nyatakan dalam X topi, Y topi, Z topi, arahnya akan berputar terus, akan berubah-ubah terus ya. Beda dengan koordinat kartesius yang tadi. Mau di posisi manapun, X topi atau BZ topi itu fix, dan berubah. Nah, itu bedanya koordinat silinder dan koordinat kartesius. Nanti itu juga akan berlaku sama di koordinat berikutnya, yaitu koordinat bola. Nah, kalau di koordinat silinder, kita bisa nyatakan vektor posisi itu R. Nah, vektor posisi ini cukup dinyatakan dalam dua eh, saran aja. V itu kan tidak vektor posisi itu kan satunya panjang ya. Jadi kita harus nyatakan dalam besaran yang satunya panjang. Ingat S topi ya, topi itu adalah arah, mereka tidak punya satuan ya. Satuan fisiknya tidak ada, bukan meter, bukan radian atau apapun, tapi mereka hanya menunjukkan arah saja. Jadi ya kita harus taruh di sini besaran yang dimensinya panjang. Nah, kalau di koordinat silinder, maka posisi itu secara sederhana bisa dinyatakan sebagai S topi. Jadi, posisi di sepanjang sumbu S ya, itu kan sederhananya ya, panjangnya kan udah jelas S, lalu arahnya kan ya arahnya S topi, karena kita definisikan S topi arahnya dari titik acuan ke titik posisi benda kita berada. Lalu jangan lupa, SS topi ini hanya posisi pada bidang XY. Nah, kita juga punya posisi pada bidang eh, pada sumbu Y ya. Dan itu harus ditulis juga gambarannya. Kalau di gambar ini tadi ya. Misalkan kita udah punya SS topi itu ke sini ya. Ini adalah SS topi. Nah, kita kan juga punya ini, vektor ini yaitu vektor Y topi. Sorry.
Z, Z-topi. Nah, dari aturan penjumlahan vektor kan kelihatan ya bahwa vektor R itu adalah vektor SS topi ditambah vektor Z, Z-topi. Yaitu intuitifnya seperti itu. Kemudian, nah masalah vektor eh, kecepatan ya, ini nanti juga cukup sering dipakai. Nah, nanti penurunan detailnya tidak saya bahas di sini ya, gimana dapat vektor kecepatan ini. Tapi pada intinya kita perlu hati-hati ketika mencari vektor posisi. Posisi itu kan turunan, sorry, vektor kecepatan. Kecepatan itu kan turunan dari posisi terhadap waktu. Kalau di koordinat kartesius tadi, x dan x topi itu kan eh, x-nya itu berubah, x topinya nggak berubah. Tapi kalau di koordinat silinder, S-nya itu berubah ya, panjangnya bisa berubah. Nah, S topi itu kan kalau bendanya bergerak juga ikut berubah. Jadi S topi dot itu tidak sama dengan nol. Dan itu perlu kita cari. Ya, silakan cari referensi-referensi yang membahas ini. Tapi saya akan tulis hasil akhirnya aja, yaitu vektor kecepatan itu apa? Itu adalah S dot S topi. Jadi ada kecepatan pada arah S. Nah, muncul juga kecepatan pada arah V, yaitu S V dot, arah V. Nah, kalau kurang familiar, ini sebenarnya yang kita sebut sebagai kecepatan radial dan juga kecepatan tangensial. S dot itu kecepatan radial ya, pada arah radialnya. Lalu S V dot itu kan sebenarnya yang lebih familiar mungkin omega R ya. Nah, itu kan kecepatan tangensial. Karena arah V topi itu juga bisa kita sebut sebagai arah tangensial sebenarnya. S topi itu radial, V topi itu arah tangensial secara definisi. Dan jangan lupa dia juga punya komponen pada arah Z. Nah, kalau arah Z ini karena seperti koordinat kartesius ya kan nggak berubah ya. Z dot, Z topi. Kemudian dengan kalau sudah bisa nurunin kecepatan ini, nanti kalau vektor percepatannya juga nggak jauh berbeda ya. Kalau udah tahu tekniknya. Nah, ini langsung saya tulis saja hasilnya. Yaitu ada suku apa yang disebut sebagai percepatan pada arah radial. S double dot. Lalu ada S V dot kuadrat. Nah, S V dot kuadrat ini apa yang sering disebut mungkin di beberapa pembahasan ya, percepatan sentripetal ya. Itu definisinya. Lalu ini percepatan pada arah radial. Nah, selain ini ada juga percepatan pada arah tangensial. Nah, kan percepatan tangensial mungkin yang masih ingat itu adalah alpha R ya misalkan. Nah, alpha itu kan percepatan sudut ya. Sudutnya sudut V. Berarti R itu radius S kalikan V double dot. Tapi nanti karena perubahan S ada juga faktor tambahan. Yaitu 2. Ini yang mungkin belum familiar. 2 S dot kali V dot. Ini di beberapa pembahasan ini yang disebut sebagai percepatan Coriolis ya, ada yang membahas seperti itu. Nah, ingat definisi dot itu adalah turunan pertama dari waktu. Jadi kalau S dot ds per dt, V dot dv per dt. Kalau double dot ya berarti turunan kedua dari waktu. Ini adalah percepatan pada arah yang tangensial. Lalu ada juga percepatan pada arah sumbu Z-nya ya atau arah vertikal ya. Sumbu ya enggak harus vertikal. Ya, anggaplah itu arah vertikal. Nah, dari mana sebenarnya kita bisa nurunin ini semua? Eh, Sederhananya adalah kita bisa tahu nanti dari bagaimana kita mengonversi dari sumbu X dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Itu saling bisa ditransformasikan. Misalkan pada gambar ini ya. Pada gambar ini kan kita bisa lihat banyak hubungan yang kita bisa lihat. Misalkan yang pertama, gimana kita mengubah dari
koordinat silinder menjadi koordinat kartesius. Kalau kita punya S, kita punya V, kita punya Z, di mana koordinat kartesiusnya? Nah, X kita kan bisa lihat X di sini apa? X itu adalah S dikalikan cos P ya. Bisa lihat di gambar yang dua dimensi ini adalah S cos P. Kemudian eh, Y adalah S sin P. Dan yang terakhir Z ya itu sama aja. Z itu kan pakai koordinat kartesius. Nah, ini transformasinya. Sekarang kita bisa transformasi yang kebalikannya. Kalau kita punya kartesius, gimana kita bisa dapat parameter atau besaran-besaran di koordinat polarnya? Pertama adalah S. S itu kan radius pada bidang XY ya. Berarti kan ya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita juga punya vektor, kita bisa V ya. Nah, tangen V itu kan adalah Y per X ya. Jadi kita bisa cari V-nya dalam radian, ya, itu adalah tan pangkat min 1 atau arctan dari Y per X. Nah, yang terakhir, ya Z itu kan sama aja. Z sama dengan Z. Ini transformasi ini juga penting ya. Jadi dari gambar ini kelihatan bagaimana kita menghubungkan besaran atau parameter di koordinat yang satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian seperti di koordinat kartesius, kita juga bisa definisikan segmen panjang, segmen luas, dan juga segmen volume kan. Dan untuk elemen panjang, segmen panjang dan luas nanti ada arahnya sama pada masing-masing sumbu. Pertama adalah vektor segmen panjang ya. Nah, ini akan saya tulis dulu. Jadi vektor segmen panjang ya. Artinya apa? Ketika ada satu partikel, segmen panjang ini kan disebut juga perpindahan ya. Bayangkan ada satu partikel, dia berpindah sehingga S-nya itu berubah sebesar ds. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. ds-nya berubah, V-nya juga berubah. Jadi ada perubahan V sebesar dV. V-nya bisa nambah, bisa kurang sekali lagi. Dan pada sumbu Z juga ada perubahan pada arah Z. Nah, kira-kira bagaimana segmen panjang yang segmen lintasan ya atau perpindahan yang ditempuh partikel tersebut kalau semua besarannya berubah, S, V, Z-nya berubah. Dan arahnya bagaimana? Nah, ini bisa dinyatakan sebagai dl sama dengan ds S topi tambah S dv V topi ditambah dz Z topi. Jadi yang ds itu bisa dibayangkan ya kan kalau S-nya berubah ya, nambah ya, radiusnya nambah ya, berarti perubahan pada arah S itu ya, ya ds itu sendiri. Nah, gimana dengan SDV? Ini bisa dibayangkan sebagai SDV itu segmen yang panjangnya SDV dan arahnya ke arah V. Kalau di gambar ini, ya ini aproksimasi ya, aproksimasi sudut kecil ya. Bisa dibilang, ya kalau dia pindah dari sini ke sini, nah kan ada perubahan segini ya misalkan. Nah perubahan yang ini, segmen ini kan kalau dia berubah sudutnya dV, ini adalah S kalikan dV. Lalu yang pada arah Z juga ya biasa ya karena itu kartesius. Jadi ini adalah segmen panjangnya seperti ini. Sekarang bagaimana dengan vektor segmen luas? Sama, kita bisa definisikan arah masing-masing luasan. Jadi ada luasan yang normalnya itu ke arah S. Seperti apa itu? Bayangkan ada satu tabung. Nah, arah S itu kan arah yang selalu radial ya, keluar ya. Jadi apa luasan yang arahnya selalu keluar? Luas selimut tabung. Nah, jadi arah S itu merupakan arah dari selimut tabung itu. Selimut tabung itu kan arah yang normal dengan selimut tabung itu pasti keluar dari tabungnya kan, keluar radial gitu kan. Jadi kita bisa definisikan ds pada arah S ya, luas selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu kita bisa cari dari mana? Dari ya eh, kita bisa ambil ya kalau kita butuh luas ya.
selimut tabung tuh kan misalkan pada arah seperti ini ya. Misalkan pada arah seperti ini. Nah, yang pada arah sini itu kan adalah yang kita cari tadi ya, yaitu SDV-nya. Ini kan segmen panjang pada arah tangensial kan. Lalu pada arah vertikal ya atau sumbu Z itu adalah DZ. Jadi kalau kita butuh luas pada arah yang normalnya arah S, topi ya, maka vektor segmen luasnya itu adalah DS adalah ya SDV dikalikan DZ atau SDV DZ seperti ini. Dan kita juga bisa segmen luas pada arah P. Seperti apa ini gambarannya? Yaitu kalau kalian punya pintu, nah luasan pintu itu kan selalu tangensial kan ya, menghadap ke arah yang tangensial terhadap gerakan pintu itu, daun pintunya. Nah, arah yang ditunjukkan oleh luas daun pintu itu yang disebut sebagai arah pitopi ya. Di intuitifnya seperti itu. Nah, dengan analogi yang sama bisa dipikirkan bahwa nanti luas pada arah itu adalah ds dikalikan dz. Ya, ini silakan dipikirkan sendiri kenapa seperti ini, tapi harusnya ini cukup intuitif ya. Segmen apa yang kita ambil untuk menghasilkan luas pada arah P, pitopi, dengan gambaran seperti tadi ya, daun pintu ya. Dan yang terakhir, kalau pada arah Z ini apa? Nah, apa luas pada sistem yang seperti tabung yang menghadap ke arah Z, vertikal. Nah, tutup tabung ya. Jadi, kalau kita punya tabung ya, kan silinder ya, itu yang pada arah vertikal ya, itu kan berarti ya luas luas dari selimut dari alas ya ataupun tutup dari tabung. Bisa vertikal ke arah sumbu Z positif, eh, tutupnya atau Z negatif kalau alasnya. Nah, itu kan berarti sama aja luasan pada bidang XY ya. Ya seperti yang di kartesius juga sama ya. Kalau arah yang pada arahnya normalnya ke Z berarti ya luas pada bidang XY. Nah, pada bidang XY itu kan segmen dari lingkaran ini ya, yaitu segmen dari polar ini yaitu S dikalikan sebenarnya adalah ds ya. Ds itu kan elemen pada arah S, kemudian kita kalikan dengan SDV ya, yang segmen eh, apa ya, yang kalau sudut dv-nya kecil itu seperti keliling lingkaran ya. Jadi kan S dikalikan SDV ya, atau ini aku taruh S-nya di depan jadi S ds dv. Ini pada arah Z. Dan yang terakhir kalau vektor maaf bukan vektor ya, volume sekali lagi nggak bisa kita sebut vektor ya, kita sebut dia segmen volume. Nah, segmen volume ya kita ambil segmen tabung ya atau sorry segmen balok ya dari sistem ini ya. Itu kan kalau kita punya balok berarti panjangnya masing-masingnya adalah SDV pada arah tangensial, DS pada arah radial, DZ pada arah sumbu Z. Nah, volumenya kalau kita bikin segmen tabung balok atau seperti itu ya tinggal kalikan tiap rusuk kan. Jadi segmen volume pada koordinat tabung atau silinder itu adalah d tau adalah S dikalikan ds dv dikalikan dz. ds itu adalah panjang yang rusuk pada arah S topi, kemudian SDV yang V topi, dan Z dz itu yang arah Z topi. Itu kita kalikan semuanya. Jadi ini adalah segmen volume. Dan kalau diintegralkan ke secara keseluruhan, ya ini kalau sistem yang radiusnya konstan ya, S-nya konstan, nah maka itu nanti menghasilkan volume tabung ya, yang bisa dibayangkan ya. Ini nanti kan tadi dari luas-luasan tadi itu kan analog dengan di tabung ya, makanya ini cocok
disebut koordinat silinder ya, atau tabung, cylindrical coordinates. Nah, ini elemen-elemen yang penting di koordinat silinder. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.